Halo Filmers, selamat datang di acara Film Talk, ngobrol asik bareng Film Jambi. Bersama aku Meisha yang akan menemani teman-teman semua untuk ngobrol dan sharing tentang topik yang pastinya sangat berguna untuk anak-anak muda yang ingin membangun karirnya untuk di masa depan. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan untuk teman-teman semua yang ingin mengembangkan karirnya melalui pengalaman berorganisasi nih. Dan pada kesempatan ini kita mengangkat tema Level Up Karirmu dengan Personal Branding dan Portofolio Organisasi. Buat teman-teman yang lagi bingung gimana sih cara mengoptimalkan portofolio dan CV-nya agar lebih profesional dan menarik, episode ini wajib banget ya kalian dengerin. Nah, untuk ngebahas topik yang sangat menarik ini, kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu beliau adalah alumni FIM 20B, kemudian juga beliau adalah seorang dosen di salah satu universitas di Jambi, dan beliau juga alumni beasiswa LPDP, sekaligus wakil Mata Garuda LPDP Jambi. Langsung saja kita sapa narasumber kita yang sudah hadir saat ini. Halo Bang Rifki. Halo Meisha. Boleh Bang perkenalkan diri dulu, mungkin ada teman-teman yang belum kenal dengan Abang nih. Oke, siap. Baik, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Rifki, Ahmad Rifki. Merupakan, tadi udah disampaikan ya, alumni Forum Indonesia Muda. Kebetulan saya angkatan 20 Bukit Tinggi. Saat ini saya berprofesi sebagai seorang dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Kebetulan juga pada saat proses menjalankan studi S2, saya berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa LPDP dan saat ini diamanahkan sebagai Wakil Ketua Mata Garuda LPDP Jambi. Kesibukan saat ini, selain aktif organisasi, saya juga mengajar di kampus. Oke. Baik, menarik banget nih Bang. Mungkin kita langsung saja ya Bang, masuk ke topik pembahasan kita pada episode kali ini. Mungkin boleh nih Bang, Abang kasih sedikit pandangan Abang tentang personal branding itu seperti apa sih, dan kenapa kita harus membangun personal branding itu dimulai dari saat ini. Oke, siap. Jadi bagi anak muda ya, bagi anak muda sekarang, personal branding itu sesuatu yang sangat penting. Selain sebagai identitas pribadi, kita ingin dikenal seperti orang yang seperti apa, seperti itu. Nah, personal branding ini, apalagi di zaman serba teknologi, media sosial sangat meningkat dan lain sebagainya, ketika orang ingin tahu kita, ya lewat sosial media. Nah, sosial media itulah bisa menunjukkan kita orangnya seperti apa. Nah, dengan personal branding yang bagus, personal branding yang sangat jelas, kita memiliki ciri khas seperti apa, sehingga orang tahu, oh orang ini seperti ini karakternya, profesinya seperti ini. Nah, sehingga memang ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan seperti hal seperti ini dan lain sebagainya, personal branding inilah yang menjadi salah satu upaya ya peningkatan karakter maupun profil yang kita miliki, seperti itu. Kalau untuk portofolio itu sendiri Bang, mungkin apa saja yang harus kita masukkan agar bisa lebih menarik kita? Oke, nah kalau bicara portofolio ini tidak ini ya, lebih kurang dia seperti CV seperti itu. Nah, portofolio ini sangat penting ya, sangat penting. Kenapa sangat penting? Ketika kita pengen melamar pekerjaan, habis itu melamar beasiswa dan lain sebagainya. Nah, portofolio ini adalah salah satu persyaratan khusus yang harus dimiliki oleh seorang pelamar beasiswa maupun seorang pelamar pekerjaan, seperti itu. Nah, di portofolio ini ada banyak jenis ya. Kita bisa membuat portofolio dengan desain A, desain B, desain C. Tapi secara konten itu sangat penting juga. Selain desain yang harus kita miliki secara visual seperti itu. Nah, konten ini tidak bisa kita isi sembarangan seperti itu. Jadi memang harus ada data-data diri yang cukup bagus seperti itu. Nah, cukup bagus ini bagaimana mendapatkannya? Bisa lewat organisasi, kita bisa aktif di beberapa kegiatan sosial atau berprestasi, skill-skill yang kita miliki dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, kalau boleh dong Bang diceritain sedikit terkait perjalanan karir Abang di bidang profesional saat ini, dan fokusnya itu di bidang apa sih Bang? Oke, baik.
Saat ini kalau bicara profesional pekerjaan, alhamdulillah ya, kemarin baru selesai studi, udah keterima nih sebagai dosen lah, dosen muda, dosen di Jambi ya, Universitas Jambi. Saya S1 dulu di Jambi, S2-nya di Malang, tes, dan alhamdulillah pekerjaan profesional saya sebagai seorang dosen gitu kan. Nah, kenapa dosen? Karena memang passion saya di situ, mengajar, terus melakukan pengabdian dan lain sebagainya seperti itu. Untuk karir profesional ini memang apa ya, tidak serta-merta langsung saya dapatkan seperti itu. Ada proses panjang yang harus saya lewati. Pada saat saya S1 dulu, saya cukup aktif ya di beberapa organisasi. Jadi memang portofolio tadi itu tidak bisa dibangun dengan sekejap mata, termasuk karir profesional yang ingin kita dapatkan. Jadi ada step by step yang harus kita lewati seperti itu. Nah, pada saat S1 saya cukup aktif berorganisasi baik di level prodi, BEM maupun UKM, serta paguyuban maupun Forum Indonesia Muda ini sendiri. Nah, sehingga memang dari proses yang saya jalani itu membentuk karakter saya, habis itu pola pikir saya, membangun jaringan saya, skill saya, dan lain sebagainya. Sehingga memang dari proses beasiswa itu memudahkan kita untuk terpilih, dan juga dalam proses mencari pekerjaan itu juga memudahkan kita untuk mendapatkan pekerjaan yang kita impikan seperti itu. Berarti dari pengalaman itu sangat berdampak banget ya Bang untuk karir kita ke depannya? Ya, itu sangat jelas ya, karena memang kita tidak bisa apa ya, kalau menjadi mahasiswa ya, tanda kutip ya, ini teman-teman mungkin banyak nanti penonton dari mahasiswa, saya sangat tidak rekomendasi ya kalau seandainya pada saat kita menjadi seorang mahasiswa, kita menjadi mahasiswa yang kupu-kupu gitu. Jadi pada saat ya kuliah pulang. Nah, saat menjadi mahasiswa itu adalah waktu dimana kita untuk mengeksplorasi banyak hal seperti itu, baik itu untuk menjalankan bisnis misalnya, atau kita berorganisasi, ikut komunitas dan lain sebagainya. Nah, kita bisa mencoba. Nah, mencoba di sini disesuaikan saja mana yang cocok buat kita, habis itu mana yang tidak cocok misalnya seperti itu, mana yang relevan dan tidak relevan. Nah, kita pengen dapat skill apa, pengetahuan apa, dan lain sebagainya. Ini banyak ya organisasi atau kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang kita kepada portofolio maupun pekerjaan yang kita inginkan di masa depan seperti itu. Oke, seperti yang kita sudah tahu di awal tadi ya Bang, kan alumni beasiswa LPDP ya Bang. Bisa diceritain sedikit gak sih Bang, gimana cara Abang mengisi portofolio pengalaman organisasi tersebut sehingga menjadi kandidat yang tepat dan lolos seleksi beasiswa LPDP tersebut, dan apa saja yang menjadi poin penting yang harus diperhatikan? Oke, jadi pada saat mengisi portofolio ya, mengisi data portofolio LPDP dengan CV pekerjaan itu dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau di LPDP itu dia punya formatnya sendiri, dan kita bisa memasukkan sebanyak-banyaknya ya pengalaman yang kita miliki, prestasi yang kita miliki, kontribusi yang kita miliki. Jadi pada saat itu saya masukkan semua tuh, karena saya cukup aktif organisasi, cukup punya prestasi dan hal-hal yang bisa saya lakukan. Nah, di sana kita memasukkan data itu tidak serta-merta asal ngisi doang kayak gitu kan. Jadi memang misal kita pernah aktif di sini, kita menjadi apa seperti itu kan. Nah, habis itu kita pernah ikut kompetisi ini, habis itu dapat apa seperti itu. Nah, itu harus kita masukkan, karena memang bagaimana portofolio atau CV yang diminta oleh LPDP ini sebagai bentuk ya perkenalan awal kita terhadap proses beasiswa itu sendiri. Nah, misal nih saya pernah aktif di Forum Indonesia Muda, habis itu paguyuban tempat daerah saya, habis itu ada juga ikatan nasional saya seperti itu. Nah, itu kita masukin termasuk jabatannya, karena apa, itu menjadi sesuatu hal yang penting gitu. Apakah kita menjadi ketua di situ, apakah kita menjadi kepala divisi misalnya, atau jabatan-jabatan strategis yang memang harus kita masukkan, sehingga memang dari portofolio itu menunjukkan kualitas diri kita. Misal kita banyak jadi ketua tuh di situ, artinya kan kita punya kemampuan leadership yang mumpuni. Nah, kenapa akhirnya LPDP itu juga mencari ya, berdasarkan visi misinya, mencari pemimpin masa depan seperti itu, semua leading sector. Nah, pemimpin yang dicari ini tidak bisa
langsung jadi itu nggak bisa. Dia harus ditempa, terus melewati proses yang cukup panjang dan lain sebagainya. Nah, lewat apa? Salah satu wadahnya itu ya lewat organisasi tadi. Nah, sehingga memang kalau kita punya track record yang cukup bagus ketika kita mendaftar beasiswa LPDP, nah kemungkinan untuk mendapatkan beasiswa itu menjadi terbuka lebar seperti itu. Kalau beda nih, kalau kita nggak aktif kupu-kupu dan lain sebagainya, kita juga bingung nih wawancara atau ini kan menanya apa sih kelebihan kamu, pengalaman kamu nggak punya kayak gitu kan, jadi nggak ada sesuatu yang bisa dijual seperti itu. Nah, makanya dari sekarang itu kalau mau dapat beasiswa LPDP ya kita minimal ada sesuatu yang harus kita tonjolkan. Salah satunya itu ya aktif organisasi tadi gitu. Mencari pengalaman gitu ya kan. Nah, kalau untuk mungkin ada teman-teman yang pengalaman organisasinya masih sedikit nih Bang, itu ada strategi khusus sih Bang untuk agar bisa tetap membangun portofolionya terlihat lebih menarik ya. Oke. Nah, jadi memang kalau dikaitkan dengan beasiswa LPDP ya, hari ini saya tidak muluk-muluk kita harus bicara secara kuantitas, tapi secara kualitas. Pada fase sekarang kita nggak harus sampai ikut 5-10 organisasi dan lain sebagainya, nggak perlu. 1, 2, atau 3 itu udah cukup. Tapi yang penting teman-teman di situ komitmen seperti itu. Komitmen, habis itu kontribusinya jelas, apa yang mau dilakukan, habis itu pengetahuan atau skill apa yang ingin teman-teman dapatkan. Nah, sehingga memang nanti ke depannya secara karakter ya, habis itu secara skill, secara kemampuan ya kan. Nah, teman-teman sudah cukup mumpuni di situ. Kalau seandainya tidak aktif sama sekali, ada sesuatu lain yang bisa ditonjolkan, tidak harus mesti organisasi. Apakah teman-teman punya bisnis yang bisa memperkerjakan orang lain, misalnya seperti itu, atau nih misalnya tidak harus berorganisasi di sektor-sektor informal misalnya seperti itu. Teman-teman bisa ngikutin project apa gitu kan, project kebersihan lingkungan misalnya, teman-teman jadi tim leader project di sana, atau kegiatan-kegiatan lain seperti itu. Termasuk juga teman-teman bisa memaksimalkan misalnya di skill, teman-teman pernah ikut sertifikasi apa gitu, mendesain kah atau apakah gitu. Tapi memang kalau seandainya semuanya terpenuhi, teman-teman punya skill gitu kan, aktif organisasi, habis itu prestasi punya, ada sesuatu yang bisa diunggulkan gitu kan, jadi kemungkinan tuh lebih tinggi gitu. Tapi bukan berarti ketika teman-teman tidak aktif organisasi menutup peluang teman-teman, nggak juga seperti itu. Tapi tetap ada, cuman yang lebih besar itu teman-teman yang punya kontribusi nyata. Walaupun nih misal teman-teman cuma satu organisasi aktif, tapi kontribusi teman-teman di masyarakat itu nyata dan konkret seperti itu. Nah, itu menjadi salah satu nilai atau indikator yang paling bagus ya sebagai calon penerima beasiswa. Mungkin Abang ada tips khusus sih Bang untuk anak muda yang ingin menyusun portofolionya dari pengalaman organisasi tersebut sehingga bisa membantu persiapan karir masa depannya. Oke, siap. Nah, karena ini bicara LPDP ya, jadi memang mumpung masih muda, masih mahasiswa ya, kita dalam menyusun portofolio, sebenarnya saya dulu nggak kepikiran ke sana. Saya jalani organisasi itu memang karena suatu kecintaan dan kesukaan. Tapi dalam prosesnya ternyata membawa saya kepada tujuan saya inginkan seperti itu. Nah, buat sekarang teman-teman bisa menentukan nih, misalnya ke depan pengen jadi apa. Kan banyak tuh ya wadah-wadah organisasi komunitas yang bisa teman-teman ikuti. Misalnya teman-teman bergerak di sektor kesehatan atau lingkungan atau apa gitu. Nah, ikutin dari sekarang. Itu bisa mengarahkan ke profesi yang pengen teman-teman dapatkan seperti itu. Kalau seandainya teman-teman besok pengen jadi seorang dokter lah misalnya, dokter, tapi teman-teman bergerak di bidang lingkungan, saya rasa tidak cukup masuk ya. Nah, teman-teman bisa bergerak di komunitas-komunitas kesehatan dan lain sebagainya, sama gitu. Teman-teman besok pengen profesi menjadi seorang bisnis, nah masuk organisasi-organisasi yang berbau bisnis misalnya. Atau teman-teman besok pengen jadi pemimpin di masa depan, masuk di bagian kepemudaan. Jadi memang cocok gitu. Terus yang kedua adalah dalam kita proses belajar itu ya, untuk mendapatkan beasiswa itu
kita tidak ada masalah ya dalam proses kita melakukan pilihan yang salah dan lain sebagainya, itu tidak masalah karena dalam prosesnya kita masih seorang pelajar. Seperti kita bisa coba dengan organisasi A, organisasi B, cocok nggak kayak gitu. Tapi yang jelas kita tuh sudah tahu tuh pengen dapat apa di sana gitu kan, atau pengen memberikan apa di sana. Nah kalau kita masuk doang, ikut-ikut doang, ya kita juga bingung akhirnya seperti itu kan. Skill apa nih yang maksud kita tumbuhkan, apakah di bagian media kita, kemampuan kita untuk memimpin dan lain sebagainya, itu yang sangat penting kalau menurut saya. Berarti bisa dibilang kuncinya itu kita harus berani memulai ya Bang, untuk mencari pengalaman kita yang menambah portofolio kita untuk mendaftar beasiswa tersebut. Dan juga dan kita ingin masuk ke organisasi yang relevan dengan tujuan karir kita ke depannya. Ya benar. Oke, terakhir nih Bang, apa pesan dan motivasi yang ingin Abang sampaikan untuk anak-anak muda di luar sana yang masih bingung untuk membangun karir mereka dari pengalaman organisasi? Oke. Sebelum ke sana, saya mau nyinggung masalah portofolio tadi ya. Jadi memang teman-teman kalau berkaitan dengan portofolio secara teknis itu bisa disesuaikan ya. Dalam artian hal-hal yang harus terkandung di situ, misalnya data diri teman-teman, pengalaman teman-teman, pengalaman organisasi, misalnya pengalaman pekerjaan, habis itu skill yang teman-teman ini kan, yang teman-teman punya, kemampuan bahasa dan sebagainya, itu secara teknis saya rasa teman-teman bisa lah ya terkait itu gitu. Nah secara kalau seandainya mau melamar pekerjaan secara bentuk CV, secara visual, itu hari ini sangat banyak ya, bisa lewat Canva dan lain sebagainya, itu secara teknis sangat mudah untuk dilakukan, tapi kontennya itu yang sangat penting gitu kan, termasuk salah satunya organisasi. Oke, terus yang kedua adalah yang tadi ya, masalah pesan yang bisa saya sampaikan buat anak-anak muda ya. Jadi hari ini teman-teman, anak muda yang hebat itu ya, saya pikir ya, atau leading pemimpin sekarang yang memimpin negeri ini, itu tidak dilahirkan dengan cara yang mudah. Ujuk-ujuk dia jadi kepala ini misalnya, atau ujuk-ujuk dia jadi itu tuh nggak bisa. Jadi dia berproses dari bawah dulu, mulai dari hal kecil ya kan, tapi berkontribusi nyata, atau proses yang kecil terus dia terus menaikkan tangga seperti itu. Nah jadi memang kita mulai dari bawah pun nggak apa-apa seperti itu. Yang penting kita terus proses, yang kita ikuti relevan, habis itu organisasi yang kita ikuti membawa kita menuju ke karir masa depan yang kita inginkan, seperti itu kan. Apalagi kalau seandainya kita cuman status mahasiswa, cuman kuliah pulang, sangat tidak worth it ya sekarang. Karena memang saya ingat sekali bahwa pesan mata Najwa Shihab ya, dia menyampaikan kalau anak muda itu harus berani keluar dari zona nyaman. Nah, sehingga memang selain berorganisasi, teman-teman kalau bisa juga punya prestasi ya. Saya dulu juga ada prestasi itu, ikut lomba karya tulis, habis itu lomba debat dan lain sebagainya. Itu juga jadi salah satu faktor kenapa saya bisa ini. Jadi jangan sampai lalai juga dalam organisasi. Yang jelas teman-teman, di organisasi ini kita belajar untuk memanajemen waktu, memecahkan masalah, membangun jaringan, habis itu menciptakan skill yang harus kita lakukan dan lain sebagainya. Sehingga memang tidak ada ruginya. Capek ya mungkin, tapi pasti dan percayalah bahwa dengan yang kita lakukan itu akan membawa hal-hal yang baik untuk diri kita sendiri maupun lingkungan kita yang ada di sekitar. Saya kira seperti itu. Mungkin bisa dibilang portofolio itu bukan cuma karya kita, melainkan mencerminkan kita sebagai seorang yang profesional itu juga ya Bang? Iya. Wah, banyak banget nih Vimars ilmu yang bisa kita ambil dari Bang Rifki ini. Mulai dari pengalaman beliau yang sangat memotivasi kita semua, terutama saya sendiri Bang, untuk lebih semangat ke depannya. Kemudian tips-tips dari Bang Rifki untuk menyusun portofolionya, dan untuk teman-teman yang masih kurang berpengalaman di organisasi. Dan itu bukan cuma di bidang organisasi aja ya Bang, bisa mungkin dari prestasi kita. Terima kasih banyak Bang sudah hadir
meluangkan waktu Abang untuk bersedia hadir di Film Talk kali ini dan sharing-sharing pengalaman Abang. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa dicatat ya poin-poin penting yang sudah dibagikan Bang Rifki tadi. Oke Filmers, dengan berakhirnya sesi sharing-sharing bersama Bang Rifki kali ini, berakhir pula sesi Film Talk episode 3. Sampai jumpa di season selanjutnya ya. Pemuda Indonesia, aku untuk bangsaku.